bisa kita lakukan melalui perantara anugerah-anugerah Allah tersebut. Tidak lupa pula salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah anugerah terbesar bagi kita, nikmat terbesar yang diturunkan Allah bagi umat manusia sekalian, sehingga kita bisa memahami, bahkan kita bisa merasakan, juga kita bisa mengaplikasikan segala macam kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh beliau dalam kehidupan kita bermasyarakat maupun secara individu. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, tidak lama lagi, mungkin beberapa hari lagi kita sudah selesai dari bulan Ramadan. Tapi apakah semua itu ibadah yang kita lakukan selesai sampai di sini? Sudah pasti tidak. Karena keharusan untuk melakukan ibadah manusia itu tulal hayat, sepanjang hidup. Kalau dikatakan misalnya asyamu junnatun, kalau puasa itu sebagai benteng dikatakan. Apa benteng itu cuma cukup sampai hari lebaran saja? Kan tidak. Apalagi dikatakan bahwasannya puasa itu sebagai madrasah, sebagai sekolah bagi umat Islam. Apa ketika kita lulus dari sekolah selesai begitu saja? Kan tidak. Banyak hal-hal yang kita harus teruskan. Tidak berhenti sampai ketika datang bulan Syawal saja, tidak. Seperti baca Al-Quran, sholat sunnah, i'tikaf di masjid, hal-hal yang menghiasi bulan Ramadan hendaknya harus ada dan tetap ada, karena yang dikatakan itu sekolah, benteng. Sekolah dan benteng itu tidak berlaku untuk bulan Ramadan saja, tidak, untuk seluruh kehidupan kita. Berhenti kita dalam melakukan itu, hancur pula benteng kita. Apalagi sekarang ini macam-macam. Kadang kita susah juga membedakan mana yang betul, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak. Maka dari itu perlu benteng, perlu penangkal, perlu hal-hal yang melindungi diri kita, yaitu amalan kita. Tanpa amalan tersebut susah untuk membentengi diri kita. Sebab apa? Amalan tersebut yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dan kita semua tahu, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu pasti punya salah, nggak mungkin nggak punya salah. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, benteng-benteng yang kita bangun pada bulan Ramadan ini, itulah yang akan menghilangkan, menghapuskan dosa. Dalam Rasulullah mengatakan bahwasanya ittaqullaha haitsu ma kuntum, bertakwalah kepada Allah di mana saja, kapan saja. Dan puasa ini latihannya. Kalau sholat misalnya, kita pura-pura sholat bisa, karena sholat itu nampak gerakannya. Kalau zakat kita pura-pura pegang apa yang ingin kita zakati, kita foto, kita upload di sosial media kita, nampak seperti kita berzakat, bisa. Kita haji, kita pura-pura pakai kain umroh misalnya, kain ihram, kita foto, kita upload di sosmed kita, bisa begitu, bisa kita tipu orang. Dan karena memiliki gerakan, sementara puasa tidak ada di situ. Puasa kita khusus, nggak ada bedanya orang yang berpuasa sama nggak berpuasa ketika waktu berpuasa itu, kecuali memang kelihatan dia makan. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, laisa fis siyamu riya'un, enggak ada dalam puasa itu
kata-kata riya. Riya nggak ada dalam puasa. Artinya apa? Itu sebuah nikmat buat kita. Jaminan untuk pahala puasa kita, amalan puasa kita tidak hancur karena riya itu dihapus sudah. Dan itu harus betul-betul kita sadari, betul-betul kita nikmati, betul-betul kita resapi. Ibaratnya kalau di ujian nasional itu kunci jawabannya udah dikasih, kita udah pasti lulus. Itulah puasa itu. Makanya puasa ini bukan sekedar rukun Islam saja, bukan. Puasa ini bukan sekedar kewajiban umat Islam saja, tidak. Puasa ini harus kita pandang sebagai nikmat. Kita harus pandang sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau cuma memandang sebagai kewajiban saja, selesai kewajiban, selesai sudah. Bahkan kadang susah juga membekas karena sekedar melakukan kewajiban. Tapi ketika kita memandang puasa itu sebagai nikmat anugerah yang diberikan Allah kepada kita, bahwasanya Allah mentakdirkan kita untuk bisa berpuasa, untuk bisa bertemu Ramadan, subhanallah, itu merupakan satu nikmat. Makanya jangan sampai di bulan Ramadan ini selesai di sini saja, tidak. Harus kita perpanjang. Karena Pak, ujian buat kita itu bukan berhenti di bulan Ramadan saja, tidak. Ittaqullaha haitsu ma kuntum, ya, bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja harus bertakwa. Ada orang, tidak ada orang bertakwa. Ada yang melihat, tidak ada yang melihat, bertakwa. Ada yang mendengar, tidak ada yang mendengar, bertakwa. Makanya latihan atau sekolah untuk orang-orang bisa menjadi orang-orang yang bertakwa itu bulan Ramadan. Makanya tujuan akhir daripada puasa ini la'allakum tattaqun. Tapi apa? Semua itu didasari dengan imanan wahtisaban, dengan pengharapan atas amalan kita mudah-mudahan mendapat ridho. Kalau amalan kita, amalan-amalan yang kita lakukan bulan puasa ini diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, akan nampak hasilnya. Kapan hasilnya nampak? Ya setelah bulan puasa. Istiqomah tidak ibadah, nampak itu. Makanya Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu mengatakan, kalau kita ingin melihat, kalau kita wajada thamrata amalihi ajilan, kalau ingin melihat apa buah dari amalan kita secara cepat itu, maka apa? Dalilun wujudul qabul. Misalnya kita bulan puasa dengan segala macam ibadah, setelah puasa kita istiqomah. Nah, istiqomah itulah buah dari apa? Buah dari diterimanya amalan puasa kita. Karena apa? Kita perhatikan betul, kita resapi betul ibadah yang dilakukan bulan puasa ini. Jangan seperti kebanyakan orang, tapi alhamdulillah insya Allah kita yang berada di masjid sini dan orang-orang yang tetap melakukan ibadah itu betul-betul bisa merasakan. Tapi banyak juga yang orang di awal Ramadan saja ramai apa segala macam, selesainya itu udah selesai juga, habis juga sudah. Jangan sampai seperti itu. Dan itu alhamdulillah, mudah-mudahan di sini tidak ada yang orang berpikiran seperti itu, yang biasanya melakukan kebaikan itu sekedar ingin dilihat saja. Dan puasa tidak bisa seperti itu, karena sudah dijamin oleh Rasulullah bahwasanya dalam puasa itu tidak ada riya. Dan itu sebuah nikmat, itu sebuah anugerah yang harus kita manfaatkan betul. Jadi nggak ada istilah puasa itu gugur pahala puasanya, kecuali memang dia batalkan secara sengaja. Kalau kita puasa saja, melakukan ibadah-ibadah saja apa segala macam, insya Allah yakin. Dalam Al-Quran Allah kan menjamin kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Beritakan kabar gembira, berilah kabar gembira bagi orang yang berbuat kesalehan, berbuat amalan, bahwasannya mereka akan mendapatkan surga.
surga. Apalagi yang kita perlu khawatirkan? Jalan menuju ke surga sudah dibuka. Jalan menuju neraka sudah dijelaskan apa yang harus dihindari agar tidak masuk ke sana. Itu nikmat semua. Dan kita sekarang ditakdirkan Tuhan berada di bulan Ramadan, itu juga nikmat. Jangan sampai seperti orang-orang yang ketika mendengar seruan, ayolah beribadah, ayolah melakukan kesolehan, ayolah melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi mereka cuma mendengar saja. Bahkan mungkin mereka melakukan tapi tidak paham apa yang mereka lakukan. Jangan sampai kita seperti itu, dan mudah-mudahan kita tetap dijaga keistiqomahan dalam hati kita, bahwasannya Ramadan ini betul-betul menjadi benteng kita selama hidup kita. Dan itu mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan kuat. Mudah-mudahan kita bisa melalui kehidupan kita yang merupakan ujian buat kita, ujian bagi siapa yang amalannya baik dan amalannya tidak baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi Allah menciptakan segala macam dalam kehidupan dan kematian kita ini untuk menguji kita, untuk melihat, untuk menseleksi kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang memiliki amalan yang baik, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, yang selalu melakukan amalan-amalan kebaikan tanpa putus dan terus istiqomah selalu berada dalam kebaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.